Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan, yang telah menolong memberkati kami sepanjang hari ini. Tiba waktunya bagi kami untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berlilah Engkau Allah yang memberkati, mampukan kami untuk kami memahami, dan mampukan juga untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini terambil dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-3 dan juga Lukas 6 ayatnya yang ke-20. Saya baca Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan Lukas 6 ayat 20. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bahasa aslinya kata berbahagia ini disebut makarios. Dan biasanya bagi orang perjanjian lama, bahagia itu bersangkut paut dengan berkat secara rohani dan juga berkat secara jasmaniah. Dan pada waktu itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, kita harus ingat latar belakangnya, bahwa khotbah di bukit ini begitu banyak orang yang mengharapkan Yesus yang berkhotbah dengan luar biasa hikmatnya, Yesus yang mengajarkan pengajaran yang luar biasa, dan juga yang dimana Yesus selalu menampilkan kuasa mujizat yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi sangat mengharapkan Yesus sebagai raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari tangan penjajah, yaitu bangsa Roma atau Romawi pada waktu itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Yesus mengajarkan khotbah di bukit ini dengan ucapan berbahagia yang kita boleh beranggapan seolah pengajaran atau kebenaran yang paradoks, di mana bagian pertama disebut dengan berbahagia orang yang miskin. Kebahagiaan orang pada umumnya adalah kalau dia memiliki banyak harta, sehat secara jasmani, dan jika dipenuhi juga secara rohaninya lebih lebat lagi. Tetapi Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu di luar dari harapan dan dugaan secara politis, karena secara politis orang-orang Israel pada waktu itu mengharapkan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang dimana mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kebebasan dari penjajahan, kebebasan dari kemelaratan, dari kesulitan, dari kemiskinan. Tapi ternyata pada bagian dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini adalah menggambarkan kerajaan Allah, hukum-hukum kerajaan Allah yang sangat berbeda dengan hukum-hukum kerajaan dunia. Prinsip-prinsip kerajaan Allah sangat berbeda dengan prinsip-prinsip kerajaan dunia atau duniawi. Kalau kerajaan Allah, kebahagiaan itu adalah ketika dia adalah milik Tuhan atau bersama dengan Allah, maka disebut di hadapan Allah. Tapi kalau prinsip-prinsip dunia, kalau dia memiliki kekayaan, jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, kebahagiaan Kristen terletak kepada siapa dia bergantung, kepada siapa dia berharap, yaitu kepada Tuhan. Ketika dia menjadi orang yang miskin sekalipun di hadapan Allah, yang terpenting dia di hadapan Allah. Yang terpenting dia memiliki Allah. Yang terpenting dia milik Allah. Yang terpenting dia itu mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Sangat berbeda dengan kebahagiaan manusia pada umumnya. Karena pada manusia pada umumnya yang bukan milik Allah, kebahagiaan itu terletak kepada kekayaan, kepada kemakmuran, yang sebentar juga bisa habis dan lenyap. Itulah yang kita boleh renungkan pada bagian ini. Baik Lukas maupun Matius ini menjelaskan tentang kerajaan yang sama, itu kerajaan Allah, walaupun yang satu disebut dengan kerajaan sorga, yaitu di Injil Matius. Karena sorga mengacu kepada tempatnya
dan Matius memakai kata Allah mengacu kepada siapa yang menjadi rajanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, disinilah kita merenungkan firman Tuhan, bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan terletak kepada kemampuan manusianya. Karena ternyata banyak orang yang kaya juga ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi juga orang yang miskin juga banyak yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang menjadi soal adalah kebahagiaan itu didapatkan ketika dia ada di hadapan Allah. Ketika dia adalah orang yang mempunyai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Ketika dia adalah sebagai ahli waris kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Apakah Anda sudah menjadi orang yang menjadi ahli waris kerajaan sorga? Apakah Anda sudah percaya juru selamat? Apakah Anda telah percaya sungguh-sungguh dia adalah juru selamatmu, penebusmu? Ataukah Anda bukan ahli waris kerajaan Allah? Jika Anda adalah ahli waris kerajaan Allah, maka Anda pantas disebut sebagai orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Pada waktu yang singkat ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah mati bagi kami, menebus dosa kami. Kami bersyukur, kami percaya Dia juru selamat satu-satunya bagi kami. Dan kami juga menikmati kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Karena kami adalah orang yang mempunyai kerajaan Allah, orang yang mempunyai kerajaan sorga yang telah Tuhan janjikan. Terima kasih buat kemurahan-Mu dan berkatilah kami semua. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan. Lindungi dan jagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kemurahan kasih sayang Tuhan selalu melingkupi kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat saudara-saudaraku dalam kasih sayang Tuhan. Haleluya. Amin.